Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan sertamu. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi. Dalam sejak awal masa Prapaskah kita menyiapkan diri dengan olah tobat dan karya amal kasih. Pada Minggu Palma ini bersama seluruh umat Allah kita mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara, wafat dan kebangkitannya dengan cara yang khusus. Yesus berkenan untuk hadir di tengah-tengah kita. Terlebih pada masa-masa sunyi ini, dengan merebaknya wabah virus corona ini, Yesus tetap hadir di tengah-tengah kita semua, di tengah keluarga kita, gereja, dan dunia. Maka marilah dengan penuh iman dan bakti, kita mengiringi Tuhan kita Yesus Kristus untuk memasuki kota Yerusalem. Dengan demikian, kita memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Marilah kita memohon berkat untuk daun-daun palma kita. Marilah berdoa. Ya Allah, tambahkanlah iman kami yang berharap padamu, dan dengan murah hati dengarkanlah doa-doa kami. Semoga kami yang hari ini memegang daun-daun palma, dimanapun kami berada, untuk mengelulukan Yesus, memasuki kota Yerusalem. Kami menghormati Engkau dengan hidup baik, seturut semangat Kristus sendiri. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam perjalanan ke Yerusalem, ketika Yesus dan para muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau ada orang mendengar kamu dan menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh para nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan.
Ada yang memotong ranting-ranting pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan dan di belakang Yesus berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang banyak berkata, "Siapa orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudaraku terkasih, hari ini kita bersama-sama dengan Yesus masuk ke Yerusalem. Maka marilah kita menyiapkan hati kita. Kita berarak bersama kerumunan orang banyak. Kita kontemplasikan kita berada di tengah-tengah kerumunan itu. Dan bersama dengan Yesus, kita satukan suasana hati kita. Apapun itu, kita masuk bersama dengan Yesus ke Yerusalem. Kita angkat daun-daun palma kita, dan marilah kita mengiringi Yesus yang masuk ke kota Yerusalem. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan Juru Selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah
telah menganugerahkan kepadaku lidah yang fasih, supaya aku tahu menghibur orang yang letih lesu. Setiap pagi Allah membuka telingaku, supaya aku mendengarkan sabdanya sebagai murid. Tuhan Allah membuka telingaku, dan aku tidak melawan pun tidak mundur. Punggungku kubiarkan dipukuli orang, daguku kuserahkan kepada yang mencabuti janggutku, dan aku tidak memalingkan wajahku dari cercaan dan ludahan. Tuhan Allah menolong aku, dan penghinaan itu takkan menggoncangkan daku. Hatiku tabah sebab aku yakin aku takkan dipermalukan. Demikianlah sabda Tuhan. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Semua yang melihat aku mengolok-olok, mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah, biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi. Saudara-saudara, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus,
Ia serupa dengan Allah, namun tak ingin merebut bagi dirinya kesamaan dengan Allah. Sebaliknya, ia menghampakan diri dan menjadi serupa dengan seorang hamba, sama dengan manusia. Dan sesudah hidup seperti seorang manusia, Yesus lebih merendahkan diri lagi dengan taat sampai wafat di kayu salib. Dari sebab itu, Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan kepadanya nama yang paling luhur, supaya semua makhluk di surga, di bumi, dan di bawah bumi bertekuk lutut menghormati Yesus, dan supaya semua orang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan untuk memuliakan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sesudah ditangkap dan dihadapkan ke Mahkamah Agung Yahudi, Yesus lalu dihadapkan kepada wali negeri, yakni Pilatus. Dan wali negeri bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan seorang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, namanya Barabas. Karena mereka telah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu,
sebab dalam mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan bertanya lagi kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang juga disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, maka sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak seraya berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu padanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberi dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya, lalu mengambil buluh itu dan memukulkannya kepadanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan kembali pakaiannya sendiri. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecapnya, Yesus tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagikan pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Bersama dengan Yesus disalibkan pula dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang di sana yang lewat menghujat Yesus dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok Yesus dan berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Dia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, biarlah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama
sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segera mendekatlah seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat. Apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia?" Yesus lalu berseru dengan suara nyaring. Lalu dia menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah dan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus lalu berkata, "Sungguh orang ini adalah Anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudaraku terkasih, rekan-rekan muda, dan semua saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Semoga dimanapun Anda berada, semuanya sehat dan tetap semangat. Hari ini kita mulai memasuki Pekan Suci, dan kita memulainya dengan bersama-sama dengan Yesus mengaraknya masuk ke kota Yerusalem. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam permenungan saya, dalam kontemplasi saya merenungkan peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem. Ada satu hal yang selalu ada di dalam bayang-bayang saya. Saya membayangkan ketika Yesus mau memasuki Yerusalem, dia tidak langsung masuk begitu saja.
Tetapi di Yerusalem ada sebuah gerbang kota, dan saya membayangkan Yesus berhenti di luar kota sebelum ia masuk, dan dia memandang Yerusalem. Kalau tidak salah di sebuah film tentang Yesus, tapi saya lupa filmnya itu judulnya apa. Di sana juga digambarkan hal yang sama. Yesus berhenti sejenak dan tidak langsung masuk ke Yerusalem. Ingin menggambarkan bagaimana suasana hati Yesus sangat campur aduk. Antara di sana sudah disambut oleh banyak orang, tentu suasana itu adalah suasana yang sangat menggembirakan. Semangat semuanya. Tetapi di sisi yang lain ketika Yesus itu memandang Yerusalem, dia memandang bahwa saat-saat kematiannya sudah dekat. Maka di sana Yesus memilih. Dan inilah pokok renungan yang ingin saya tawarkan pada kita semua. Dalam hidup sehari-hari kita itu selalu ditawarkan pilihan-pilihan, dan kadang pilihan kita itu sulit. Pilihan itu sangat berat sekali. Kalau kita milih yang satu, resikonya selalu ada, milih yang lainnya juga sama, selalu ada resikonya. Kalau Yesus itu memilih untuk tetap tinggal dan diam dan mencoba untuk menanggapi kerumunan orang banyak yang mengeluh-elukan dia, maka risikonya kita tidak ada di sini. Kita tidak ada sebagai murid-murid Yesus Kristus yang memandang salib sebagai sebuah tanda kemenangan. Tetapi kalau Yesus memilih salib, risikonya dia meninggalkan semuanya itu dan dia wafat sebagaimana digariskan oleh Bapa tentang hidupnya. Maka saya membayangkan di dalam pilihan itu Yesus sangat sulit untuk menentukan. Dia berhenti sejenak memandang Yerusalem. Di sana banyak orang yang mengeluh-elukan dia. Tetapi beberapa saat dan beberapa hari kemudian kerumunan orang itu berbalik seperti yang kita baca dalam bacaan Injil. Salibkan dia. Mengerikan situasinya. Orang yang pertama-tama dipercaya oleh Yesus, orang-orang yang betul-betul dikasihi oleh Yesus, kemudian berbalik, salibkanlah dia. Kita membayangkan di dalam hidup, ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan itu, seringkali pilihan itu membawa kebahagiaan. Tetapi sesaat kemudian, apa yang kita pilih, kalau tidak dipilih dengan bijaksana dan dengan cermat serta hati yang wening-hening, pilihan yang pertama-tama membawa kegembiraan itu, tahu-tahu bisa mendatangkan malapetaka untuk kita. Maka seperti halnya dengan Yesus, kita mencoba untuk sebentar saja diam. Sebelum kita memilih sesuatu dan kita memutuskan sesuatu, terutama menyangkut hal-hal penting di dalam hidup, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang gerusah-gerusuk. Gerusah-gerusuk itu bahasa Indonesianya tergesa-gesa, tetapi yo ngawur, ceroboh. Ceroboh. Tetapi menjadi orang yang betul-betul memilih semuanya itu dengan berbagai macam pertimbangan akan resiko-resiko, manfaat-manfaat yang akan diperoleh semuanya itu. Bacaan kedua meneguhkan kita semua bagaimana suasana hati Yesus yang sangat berat itu tetap akhirnya diputuskannya untuk menaati kehendak Allah. Walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kenyamanan-kenyamanan duniawi yang seringkali kita pilih itu bukan suatu milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Yesus mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pilihan yang lebih berisiko biasanya pada akhirnya mendatangkan kebahagiaan.
Kita sekarang bisa menikmati buah-buah penebusan itu karena Yesus memilih untuk tetap memasuki Yerusalem dan akhirnya disalibkan. Kita bisa menikmati kebahagiaan kita sebagai anak-anak Allah ini justru karena Yesus mengambil pilihan, saya harus menderita dan harus meninggalkan semua kebahagiaan dan kegembiraan duniawi itu. Tetapi Yesus memilih semuanya itu pertama-tama, betul itu adalah ketaatan kepada Allah, tetapi dia mempertimbangkan semuanya dengan matang. Maka marilah di dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga sama dengan Yesus. Tidak menjadi takut kalau kita menghadapi pilihan-pilihan tertentu, apalagi pilihan itu adalah pilihan-pilihan yang betul-betul nantinya membawa pengaruh besar terhadap hidup kita. Pilihan yang harus segera diputuskan, tetapi perlu pertimbangan yang matang, supaya semuanya menjadi manfaat untuk banyak orang. Bukan pertama-tama demi diri kita sendiri, tetapi untuk kebaikan banyak orang. Seperti persis kita pilih akhir-akhir ini. Saya kembali mengingatkan kesadaran kita semua, mari kita memilih untuk menjadi orang-orang yang peduli. Dengan mencoba menaati seruan-seruan pemerintah, mencoba menaati seruan-seruan gereja, untuk tetap mencoba diam sejenak, hening sejenak, tinggal di rumah, atau kalau misalnya harus memang keluar untuk bekerja, untuk mencari keperluan sehari-hari, tetaplah mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditentukan. Itu adalah pilihan kita. Memang tidak enak. Suasana hari ini pun juga sama. Semuanya di WhatsApp itu, di status-status, japri dan sebagainya, semuanya merasakan Minggu Palma, biasanya arah-arahan rame-rame. Nah, ini ngopo. Tetapi inilah pilihan kita. Tidak enak memang, tetapi demi kebaikan nantinya. Coba kalau sekarang kita tetap memilih untuk berkerumun, berkumpul bersama-sama, merayakan pekan suci ini bersama-sama, kita tidak pernah tahu siapa di antara kita yang membawa wabah itu. Tidak pernah tahu siapa yang sudah terkena atau siapa yang belum. Ngerti-ngerti kumpul kabeh, ono sing kena semuanya ketularan. Lah, mengko sak gereja ketularan kabeh, lak cilaka. Ora sida pekan suci, ora sida prei, malah mati, lah cilaka meneh. Maka mari kita mencoba memilih sesuatu yang berisiko ini, tidak enak, tetapi demi kebaikan bersama. Semoga kita semua betul-betul merasakan kehadiran Tuhan dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, sehingga kita pun nantinya juga membawa berkat bagi semakin banyak orang. Kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan ini sambil memohon kekuatan hati dan keteguhan hati untuk membuat pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan di dalam hidup kita yang penting dan bijaksana. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Marilah kita berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan kita kepada Allah. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Amin. Bersama dengan Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah kami semua, terutama dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Berkatilah kami agar tetap berpengharapan dan membawa harapan itu kepada sesama kami, bahwa sesudah masa berat ini akan datang kebebasan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kudus, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan sendiri. Semoga mereka tetap bersemangat dalam memastikan rasa aman bagi seluruh masyarakat dengan kerja kerasnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para petugas medis, para dokter, perawat, dan petugas rumah sakit, para relawan dan regu penolong, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang berjuang untuk menolong sesama, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan usahanya dengan keyakinan akan pemeliharaan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi seluruh umat di tempat masing-masing, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam masa-masa ini, tetap gembira dan berpengharapan bahwa akan ada kebangkitan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan persembahan kita.
Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan korban putramu Yesus Kristus yang terkasih, sehingga mendatangkan belas kasih-Mu bagi kami, yaitu rahmat pengampunan dosa yang mendamaikan kami dengan Dikau, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ia yang tidak bersalah rela menderita bagi orang berdosa dan rela dihukum dengan tidak adil bagi orang jahat. Wafatnya menghapus dosa kami dan kebangkitannya menyelamatkan kami. Maka bersama semua malaikat kami pun memuji Dikau dan bersorak gembira sambil bernyanyi. Bapa yang Maha Kudus, sebagai tanda terima kasih kami membawa persembahan kepadamu. Maka sudilah menguduskan persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Yesus Kristus, Putramu terkasih. Pada malam sebelum wafatnya, Yesus mengadakan perjamuan bersama para rasul-Nya. Ia mengambil roti dan mengucap syukur kepadamu. Lalu ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Pada akhir perjamuan ia mengambil piala berisi anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Bapa, pesan Yesus itulah yang sekarang kami lakukan dalam perayaan Ekaristi ini. Dengan mempersembahkan roti kehidupan dan piala keselamatan, kami mewartakan wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Ia telah membimbing kami kepadamu, maka terimalah kami bersama Dia. Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Ya Bapa, begitu besar kasih-Mu pada kami, maka izinkanlah kami ikut serta dalam perjamuan-Mu, dan utuslah Roh Kudus memenuhi hati kami, supaya kami yang menyambut tubuh dan darah Putra-Mu menjadi sehati dan sejiwa. Tuhan, ingatlah selalu orang-orang yang kami doakan dan kami kasihi, akan Bapak Suci Fransiskus dan Bapak Uskup kami Robertus, akan orang tua, sanak saudara dan para sahabat, juga mereka yang telah meninggalkan dunia ini dan beristirahat dalam damai-Mu. Ingatlah akan semua orang yang menderita sengsara dan berduka cita. Berkatilah umat Kristiani yang tersebar di mana-mana dan berkatilah seluruh umat manusia. Ya Bapa, menyaksikan semua yang Kau kerjakan bagi kami dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, kami sangat kagum dan memuji Dikau. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita satukan doa-doa kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki makan kami, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah dengan
Damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa besertamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudaraku terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita untuk menyambut Yesus yang akan hadir dan bersemayam di dalam hati kita. Marilah kita menyambutnya dengan hati yang gembira. Apapun yang sedang kita rasakan hari ini, marilah kita terbuka pada Yesus yang hadir dan menyentuh hati kita, agar kita tetap kuat dan semangat di dalam menjalani kehidupan kita dan menghadapi segala sesuatu yang kita alami dalam hidup. Marilah kita menyambut Yesus yang akan hadir di dalam hati kita. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segala-galanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tidak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena kini Engkau telah datang, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita menyatukan hati kita untuk berdoa bagi diri kita, keluarga, sanak saudara, dan juga untuk dunia ini yang masih terkena dan terjangkit wabah virus corona ini. Semoga Tuhan segera memberikan kebebasan untuk kita semua dan dunia ini. Allah Bapa Pemelihara, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami, atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lihatlah dengan tatapan kasih-Mu, kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa, seluruh umat-Mu di Keuskupan Agung Semarang, juga bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia, agar segera terbebas dari wabah ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Dekaplah dalam kasih-Mu ya Bapa, para tenaga medis, para dokter, perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti di bidang kesehatan, para saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa, agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif, dan berhasil untuk melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu padu mengambil sikap yang tepat. Tuntunlah para pemimpin dan para gembala kami, agar dapat menggembalakan umat-Mu dengan roh kebijaksanaan dan menuntun umat-Mu untuk semakin berserah diri kepada penyelenggaraan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna,
doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan gembira kami telah menerima Putra-Mu di tengah-tengah kami sebagai santapan rohani bagi kami. Kami mohon kuatkanlah kami dalam memanggul salib kami masing-masing dan terus mengikuti jejaknya, menempuh jalan penderitaan menuju kebangkitan yang mulia. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini, teman-teman yang sudah ikut membantu kita untuk berekaristi pada pagi hari ini. Terima kasih, dan juga terima kasih atas kesediaan Anda semua untuk tetap di rumah, menjaga diri dan menjaga sesama sebagai sebuah tanggung jawab sosial kita agar ini semua segera berlalu dan kita bisa kembali bersama-sama. Terima kasih atas semuanya, dan mari kita hening sejenak. Kita mohon berkat Tuhan untuk mengakhiri perayaan kita ini. Tuhan sertamu. Kita semua, saudari-saudara kita yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, dan setiap orang yang membutuhkan rahmat dan lindungan Tuhan, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi kita diutus